Shalom, selamat pagi Jemaat Gereja Sedang Kristus dimanapun berada. Mengucap syukur bahwa pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kepadanya. Walaupun sampai saat ini ibadah kita masih harus dilakukan secara online. Biarlah itu tidak mengurangi kerinduan kita untuk bersekutu dengan Dia, memuji Dia, menyembah Dia, terlebih lagi untuk mendengarkan firman-Nya. Biarlah kita siapkan hati kita sebelum kita memulai, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua anugerah-Mu, pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa pada hari ini kami masih boleh beribadah kepada Engkau. Kami masih ada sampai saat ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu. Biarlah Tuhan Engkau terus sertai setiap langkah kami Tuhan, kami boleh semakin bersandar kepada Engkau dalam setiap sisa kehidupan kami. Biarlah terus kami boleh belajar Tuhan dalam setiap kejadian yang boleh kami alami, bahwa Tuhan ada yang lebih besar daripada segala apa yang boleh kami lihat. Biarlah Tuhan Engkau yang terus memelihara kami, kehidupan kami, kesehatan kami, dan juga iman kami Tuhan boleh tetap teguh di dalam Engkau. Tuhan, kami serahkan ibadah pada pagi ini ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Biarlah Engkau beri kekuatan untuk setiap kami yang lemah, Engkau sembuhkan untuk setiap yang sakit, dan Engkau berikan penghiburan untuk setiap yang berduka. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tidak terasa kita telah memasuki hari ke-21 di bulan Februari. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Maret. Banyak hal yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Entah itu suka, entah itu duka. Biarlah hati kita terus berpaut kepadanya. Tuhan yang setia, Tuhan yang adil, Tuhan yang selalu mengasihi, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Biarlah kita terus bersandar hanya kepadanya. Kita boleh berpaut kepadanya dan kita boleh kuat di dalam Tuhan. Mari kita naikkan pujian, aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa
bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya untuk kita semua yang berlindung kepadanya. Setiap kita yang bersandar kepadanya akan bersorak-sorai. Mari kita naikkan pujian ini dengan hati bersyukur dan sorak-sorai. Bersyukurlah. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan,
untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan pada pagi ini yang akan kita baca diambil dari Mazmur 3 ayat 1 sampai dengan 9. Saya akan bacakan bagi kita semua. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjauh aku dari gunung yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Demikian firman Tuhan pada pagi ini. Berbahagialah kita yang bisa membaca firman Tuhan setiap hari, terutama lagi kita boleh menjadi pelaku firman. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakui kembali iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Firman Tuhan pada pagi ini akan disampaikan oleh Guru Injil Editan dengan tema Layak Karena Dilayakan. Mari kita siapkan hati kita mau menyambut firman Tuhan, kita naikkan pujian, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpangku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpang
dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita saat ini sedang memasuki masa Prapaskah, dan dalam ibadah Sabat ini mari kita diteguhkan oleh firman Tuhan yang sebentar lagi kita akan baca dan kita renungkan bersama. Oleh sebab itu mari kita tundukkan kepala berdoa, minta pimpinan daripada Allah sendiri. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih untuk ibadah minggu yang masih bisa kami langsungkan meskipun masih tetap harus dalam bentuk online. Tetapi biarlah Roh Kudus yang menuntun hati kami supaya kami bisa beribadah dan hikmat kepadamu. Dan biarlah Engkau sendiri pada kesempatan ini boleh berkata-kata melalui penguraian firman Tuhan yang akan dibaca dan disampaikan. Dan pimpinlah hamba-Mu yang menyampaikan, tundukkan dia di bawah kuasa Roh Kudus supaya setiap uraian itu boleh disampaikan bukan dengan kekuatan atau kepandaian manusia, tetapi semata-mata karena kehendak Allah dinyatakan dan isi hati-Mu sendiri ya Tuhan yang boleh disampaikan. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan yang memimpin hati kami sebagai tanah yang subur bagi-Mu, agar setiap benih kebenaran firman itu boleh berakar, bertunas dan bertumbuh dengan baik dalam kehidupan kami dan dalam ketaatan kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan dan penebus kami, Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat firman Tuhan dari Injil Matius pasal 23, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Matius 23 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Sebagaimana tadi sudah dibaca, kita akan merenungkan ini di bawah tema layak karena dilayakkan. Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat bagian perikop ini. Kebanyakan orang menganggap bahwa iman itu adalah sebuah gengsi tersendiri. Tantangan paling besar orang-orang beragama termasuk Kristen yang beriman di dalam Tuhan Yesus adalah merasa iman itu sebagai sebuah prestasi, bukan anugerah. Kesalahan pemahaman rohani seperti ini itu bisa sangat membahayakan dan merusak kehidupan rohani kita. Ya. Injil Matius pasal 23 adalah sebuah
khotbah Yesus, lebih tepatnya sebuah teguran keras dari Tuhan Yesus menjelang persiapan dia memasuki jalan salib. Pada hari-hari terakhir Yesus di dunia, Tuhan merasa perlu untuk berbicara tentang satu hal yang penting, yang menjadi semacam penyakit kanker rohani bagi banyak orang yang beriman. Maka berkatalah Yesus dalam catatan Matius pasal 23 ayat 1 kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Dan Yesus berbicara kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, kepada semua orang dan kepada kita saat ini. Kata Yesus, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tantangan paling besar dari orang yang tahu adalah tidak melakukan. Satu kesia-siaan dalam hidup, ya. Dan itu seringkali juga berdampak terjadi kepada cara kita beriman kepada Tuhan. Kita mungkin suka sekali membaca Alkitab, kita banyak berdoa, kita melayani Tuhan, tetapi pertanyaan paling penting adalah bukan seberapa banyak yang kita tahu, tetapi seberapa banyak kita taat. Bukan soal berapa sibuk kita melakukan kegiatan rohani, tetapi seberapa kegiatan rohani itu menolong kita bertumbuh, menguatkan kita. Bapak Saudara, Tuhan Yesus tidak meniadakan peran ahli Taurat. Ya, Tuhan tidak meniadakan peran para guru, pendeta, guru Injil. Tidak meniadakan para pengajar, seburuk apapun mereka dalam tingkah lakunya. Dan Tuhan Yesus memang mau berbicara, pisahkan antara apa yang mereka ajarkan, kalau memang itu baik, dengarkan. Tetapi jangan engkau ambil semua ajaran dan kelakuannya. Karena seringkali kita akan berhadapan dengan kemunafikan, di mana orang-orang berbicara tentang hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, hal-hal yang kudus, sementara apa yang dia lakukan cemar, munafik. Dan ini tantangan paling besar, Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang membuat kita berpaling dari Allah, yang sudah melayakkan kita, dan yang kemudian menggoda kita untuk menjadi tidak layak dengan sengaja dan sadar, adalah ketika kita memalingkan pandangan kita dari Allah, kita melihat kepada orang-orang lain yang kemudian kita mendapati mereka bahwa mereka ternyata munafik. Godaan paling besar bukan iblis. Godaan paling besar adalah melihat ke yang lain selain daripada Tuhan. Iblis tidak akan pernah bisa sanggup menggoda kita atau menjatuhkan kita, Bapak Saudara, kalau kita tidak berpaling ke sana kemari. Iblis hanya bisa menggoda kita kalau kita mau berpaling kepada dia, melihat kepada godaannya, melihat kepada pencobaan yang dia tawarkan, yang dia iming-imingi dengan manis, tapi dari kejauhan, karena iblis tidak bisa menguasai kita. Jadi poin pertama dari dilayakan adalah untuk bisa layak dan sungguh-sungguh layak menjadi seorang murid Kristus adalah mendengarkan ajaran yang baik. Dan itu Tuhan bisa mengajar kita lewat berbagai cara. Dalam surat Ibrani, mengantar suratnya dengan, sebab pada zaman dulu hingga saat ini Allah telah berulang kali berbicara dalam berbagai cara. Bapak Saudara. Dan Tuhan Yesus sendiri bukankah mengajar kadang-kadang cukup mengejutkan. Kalau masih ingat, salah satu perumpamaan yang cukup mengejutkan adalah bahwa Tuhan mengambil contoh seorang bendahara yang tidak jujur sebagai teladan. Dan Tuhan memuji bendahara ini. Lihat dia cerdik. Kenapa kamu tidak bisa cerdik seperti bendahara yang tidak jujur ini? Lalu apakah kemudian kita boleh menarik kesimpulan bahwa Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita harus cerdik meskipun itu licik? Tidak, bukan. Tuhan dalam perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur, poin dari Tuhan Yesus adalah kalau orang dunia yang tidak diberikan hikmat yang mulia sebagaimana kita dikaruniakan hikmat di dalam Tuhan, yaitu hikmat yang kudus, yang bijak itu. Kalau orang dunia yang hikmatnya tidak semulia kita,
yang hidupnya tidak bersedia dituntun oleh Roh Allah, mampu bersikap cerdik, bersikap pandai, memilih jalan yang bijaksana menurut. Kenapa kita tidak? Kenapa kita kemudian bersikeras kepada pemikiran kita yang sempit? Bersikeras pada apa yang kita kira iman, apa yang kita kira ketaatan, tetapi sesungguhnya bukan. Jadi poin ini penting Bapak Saudara. Mari kita belajar dari apapun yang buruk, terutama juga yang baik. Dari pengalaman yang menyakitkan, menyedihkan, maupun juga pengalaman yang menggembirakan, mensukacitakan kita. Semakin banyak kita membuka hati untuk belajar, untuk berkembang, mengembangkan jiwa, mengembangkan iman kita. Dengan berbagai hal yang Tuhan izinkan, Tuhan bukakan, sediakan untuk kita belajar dari itu, maka kita akan menjadi seorang Kristen yang semakin kuat. Lebih lanjut, Tuhan berbicara memang dari ayat yang keempat sampai ayat yang ke 9, ya, itu maksud saya sampai ayat yang ke-10, ya. Tuhan membeberkan ini loh kemunafikan orang-orang beragama. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita jangan terlalu terjebak karena terbiasa sekali bahwa karena ini kecamannya ditujukan, ya kecaman Tuhan ini ditujukan kepada ahli Taurat, orang Farisi. Ya orang Farisi itu orang munafik, ahli Taurat itu memang munafik. Loh, apakah kita kemudian terbebas dari kemunafikan semacam itu? Tentu tidak, bukan. Kemunafikan bisa menimpa siapa saja, bisa diderita siapa saja. Dan itu sebuah ancaman besar bagi hidup iman kita. Tuhan Yesus dengan rinci menggambarkan ini loh kelakuan orang-orang yang munafik itu. Ya. Mereka mengajar, menuntut orang, tapi mereka tidak melakukannya. Mereka nyuruh orang, kamu harus begini, kamu harus begitu. Tapi mereka sendiri nggak mau kotor. Ya. Saya kenal seorang pimpinan gereja yang suka inspeksi ke aktivis. Kalau ada yang tidak datang kebaktian doa, ditegur. Kalau ada yang tidak datang kebaktian doa pagi maupun malam, ditegur. Dan orang-orang tidak bisa menerima tegurannya, bukan karena cara penyampaiannya, tetapi pimpinan gereja ini, salah satu pimpinan gereja ini, majelis ini, itu tidak pernah datang kebaktian doa. Tapi dia suka sekali negur orang kalau ada orang yang tidak datang kebaktian atau tidak ikut kebaktian doa. Karena dia merasa menegur orang itu adalah bagiannya, tanggung jawabnya. Tapi dia sendiri tidak datang dalam kebaktian doa itu. Dan tidak ada alasan yang kuat karena memang seringkali orang ini lebih suka kumpul dengan teman-temannya. Minum gitu loh, ngobrol, transaksi bisnis, ya di kedai-kedai, di kafe, di mall. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus hati-hati bahwa menghakimi itu lebih mudah, tetapi kalau kita lebih dulu melihat kepada diri kita, maka kita akan lebih hati-hati dalam menghakimi orang. Orang yang layak di mata Tuhan, yang sudah dilayakkan itu, adalah orang yang bukan hanya mau belajar seperti poin yang pertama tadi, tetapi juga orang yang mau melihat lebih dulu kepada dirinya. Saya menyebut ini sebagai kerohanian tahu diri. Saya ini orang berdosa. Alkitab berulang kali harus berbicara mengingatkan siapa kita. Kita orang berdosa. Dan kesadaran bahwa saya orang berdosa akan memampukan kita untuk menerima kasih karunia Allah. Itu mirip seperti orang yang sakit. Kalau dia menyadari, mengakui, oh saya sakit, saya butuh diobati supaya sembuh. Maka orang seperti ini bisa ditolong, bisa diobati, meminum obatnya dan dia bisa sembuh. Tetapi orang yang sakit tapi kemudian berkata, saya nggak sakit dan saya nggak butuh obat, maka sehebat apapun dokter yang memeriksa dan sehebat semanjur apapun obat yang dia minum, tidak akan pernah bisa menyembuhkan penyakit orang ini. Karena orang ini merasa tidak sakit.
Jadi Bapak Saudara, orang yang selain menjadi orang yang layak karena dilayakkan Tuhan, selain kemauan untuk belajar sebagai murid Kristus, dia juga harus lebih mampu melihat kepada dirinya sendiri. Gereja kalau bersekutu, beribadah, melayani, bersaksi dengan setiap anggota-anggota gereja yang mau melihat diri sendiri sebelum menilai orang lain, maka gereja itu akan menjadi gereja yang penuh penerimaan. Karena tidak ada seorang pun yang baik di antara kita. Alkitab tegas berkata, tidak ada seorang pun yang baik. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita harus berhadapan dengan itu. Supaya apa? Supaya kita bisa ditebus, supaya kita bisa diampuni, sebab hanya orang yang sadar bahwa dia bersalah, berdosa, yang bisa diampuni. Maka mari kita menjadi orang-orang yang terus melihat diri kita, memeriksa hati kita. Bukankah soal iman adalah persoalan pribadi? Tanggung jawab kita pribadi kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan ayat yang ke-11 dan 12, satu ayat yang sangat terkenal. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Ibu Saudara, kita layak bukan karena usaha kita, bukan karena segala perjuangan kita, dengan segala daya kita tidak akan pernah bisa layak di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun usaha kita, amal ibadah kita, persembahan kita yang mampu melunasi hutang dosa kita dalam hidup ini. Itu sebabnya Allah harus menjadi manusia dalam Tuhan Yesus. Memasuki masa prapaskah ini adalah memasuki masa di mana kita harus lebih merenung, belajar kepada Tuhan sendiri, melihat kepada diri yang berdosa ini, tapi kemudian dikasihani Allah, ditebus, diampuni, disucikan, diterima, diangkat menjadi anaknya, dan diberi warisan hidup yang kekal bersama dengan Kristus di surganya yang mulia. Dan itu poin ketiga ini adalah sebuah rahasia bagaimana kita menjadi orang yang betul-betul layak. Kunci dari kelayakan kita adalah karena Tuhan yang melayakkan kita. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita, seringkali kita tergoda untuk bersaing dengan orang. Kita tergoda untuk melihat orang. Sama seperti sebagaimana kehidupan rohani kita selalu membanding-bandingkan. Dalam kehidupan sehari-hari membanding-bandingkan juga ada sebuah penyakit yang merusak bukan hanya kerohanian kita, tetapi juga mental kita. Kita boleh melihat, meneladani, membandingkan hanya untuk belajar darinya. Hanya itu poin yang penting dan yang memang harus ada ketika kita mau melihat kepada yang lain. Tapi kalau kita tidak punya semangat belajar, maka sebaiknya kita hanya belajar untuk melihat kepada diri kita sendiri dan terus-menerus memandang kepada Allah. Supaya kita tidak kemudian tersesat, menyesal, dan kemudian hancur. Karena kita tidak melihat Allah dan kita tidak melihat kepada diri kita sendiri dan melulu sibuk mengurusi orang lain. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Bapak Ibu Saudara, saya dalam satu titik pelayanan, saya bergumul dengan satu keadaan di mana seorang hamba Tuhan itu dianggap posisinya tinggi sekali. Bertahun-tahun yang lalu sebelum di Bandung, saya pernah terjebak di satu gereja yang punya asumsi seperti itu. Hamba Tuhan itu begitu dihormati, orang gak berani kritik. Orang tidak berani bilang salah. Padahal hamba Tuhan bisa aja selip lidah, bisa saja keliru, bisa saja emosi dan kemudian mengatakan sesuatu yang salah ketika dalam keadaan marah dan dia tidak mau mengendalikan mulutnya atau sikapnya. Hamba Tuhan adalah manusia
yang bisa keliru. Kehambaannya itu hanya terletak pada panggilan tugas saja. Dia tidak lebih mulia dari jemaat, guru sekolah minggu, aktivis, majelis. Panggilannya saja yang membedakan dia. Dia hanya mulia ketika dia mengajar dengan pimpinan Roh Kudus dan atas nama Tuhan. Dia hanya mulia kalau dia bukan hanya orang yang mampu mengajar, tapi juga yang mau berjuang melakukannya firman itu bersama-sama dengan jemaat yang lain. Seorang hamba Tuhan mulia sama sebagaimana orang Kristen yang lainnya kalau dia berperilaku dan hidup semua sungguh-sungguh layak untuk dihormati. Kalau kita ingin dihormati orang, ini poin yang saya kemudian belajar, maka jadilah orang yang layak untuk dihormati, yang pantas. Kalau kita ingin dikasihi Tuhan, maka mari dengan segala kemampuan kita, daya kita, kesempatan yang kita punya, kita memantaskan diri, kita menjadikan diri kita layak. Bagaimana cara kita melayakkan diri agar kita bisa berkenan kepada Tuhan? Kuncinya hanya belajar dan taat. Iman tanpa belajar akan menjadi iman yang rapuh, yang kosong. Ada bentuk, nggak ada isi. Ada kepala, nggak ada otak. Iman yang percaya, belajar, tetapi kemudian tidak taat adalah iman yang punya bentuk, punya isi, tapi isinya tidak berfungsi. Sama seperti mobil, punya bodi, punya mesin, tapi tidak punya bahan bakar dan mesinnya tidak bisa nyala meskipun isi bahan bakar. Jadi Bapak Ibu Saudara, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan adalah satu panggilan. Bahwa kita tidak perlu mengejar kemuliaan, kita tidak perlu mengejar ditinggikan, kita tidak perlu mengejar hormat orang. Karena pertama, asal kita berusaha menjaga hidup kita untuk layak dihormati, maka suka atau tidak suka, orang akan menghormati kita karena kita memang pantas dihormati. Dan kalau kita sungguh-sungguh dalam hidup ini, meskipun banyak kekurangan dalam hidup kita, tapi Allah yang melihat ke dalam hati, Allah yang lebih tahu siapa kita, maka Allah akan berkenan kepada ketulusan yang ada jauh di dalam hati kita. Oleh sebab itu, mari memasuki masa prapaskah ini, kita menjadi orang yang merenungkan kelayakan kita di hadapan Tuhan. Dan kiranya mari kita menyambut kematian Tuhan Yesus sebagai satu jalan Dia melayakkan kita dan menyediakan sebuah kasih karunia yang membebaskan dan menyelamatkan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kami boleh mengenal Allah yang bukan hanya memerintah dan berfirman, tetapi juga Allah yang turun tangan menebus, menyelamatkan, dan yang mendampingi kami sebagai Sang Immanuel. Di masa prapaskah ini, biarlah kami merenungkan sungguh-sungguh. Kami mau belajar baik-baik dari setiap hal yang Tuhan izinkan kami lihat, kami rasakan atau kami alami dalam hidup ini. Kami mau ya Tuhan sungguh-sungguh melihat lebih dulu kepada diri kami. Memeriksa hati kami sendiri sebelum kami melihat dan menilai orang lain. Ajar kami ya Tuhan Yesus supaya kami juga boleh sungguh-sungguh merendahkan diri dan tidak mengejar ketinggian, posisi yang tinggi, kemuliaan. Dan biarlah andai pun kami dihormati, dimuliakan orang dan dilayakkan Tuhan, itu karena kami memang layak, karena kami sudah berusaha memantaskan diri dengan pertolongan, kekuatan daripada Allah Roh Kudus sendiri. Dan Tuhan kiranya tolong kami dalam masa-masa yang pandemi yang masih menakutkan ini. Kami berdoa untuk setiap jemaat, biar Tuhan yang boleh menolong setiap jemaat agar mereka tetap dalam keadaan sehat, jauh dari terinfeksi COVID. Dan Tuhan berkati setiap pekerjaan, usaha kami, agar setiap pekerjaan usaha itu boleh tetap berlangsung dengan baik. Meskipun ekonomi masih cukup sulit karena pandemi, tetapi kiranya Engkau membukakan berkat bagi setiap kami. Bagi setiap kami yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh sakit, Tuhan jamahlah kiranya. Pakai istirahat obat-obatan sebagai perpanjangan dari tangan-Mu untuk menyembuhkan, memulihkan yang sakit. Untuk setiap kami yang bergumul dengan begitu banyak persoalan, biar kami boleh mendapat jalan keluar, penghiburan, kekuatan yang berasal dari Tuhan sendiri.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk cinta kasih yang besar. Terima kasih untuk jalan penderitaan menuju salib yang Tuhan sedia tanggung demi kami. Kami berdoa bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan penebus kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih kepada Guru Injil Editan atas firman Tuhan yang disampaikan pada pagi ini. Biarlah Tuhan terus tambahkan hikmat dan Tuhan pakai lebih heran lagi dalam setiap pelayanannya. Juga Tuhan terus berkati dalam kesehatannya. Biarlah firman Tuhan pada pagi ini yang telah kita dengar boleh sungguh menjadi kekuatan bagi kita semua untuk menjalani sisa kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian doksologi dan doa berkat oleh Guru Injil Editan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Bapak Ibu Saudara, marilah kita mengakhiri ibadah ini dan kembali dengan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus memberkati kita. Allah memberkati kehidupan kita masing-masing. Allah memberkati keluarga kita. Allah memberkati setiap usaha pekerjaan kita supaya berlangsung dengan baik. Allah memberikan kepada kita kesehatan yang baik. Allah menolong kita untuk melewati segala macam kesulitan, kesukaran yang harus kita hadapi. Allah yang akan terus mendampingi kita dan memberkati kita dengan limpah kasih karunia-Nya yang Dia limpahkan mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah pada pagi ini telah selesai, saat teduh, sampai berjumpa kembali di ibadah minggu yang akan datang. Tetap jaga kesehatan, hindari kerumunan, rajin mencuci tangan, dan tidak lupa memakai masker kemanapun kita akan pergi. Dan satu lagi, teruslah berdoa. Selamat hari Minggu semuanya, Tuhan Yesus memberkati.